Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang permintaan dan penawaran, atau biasanya disebut sebagai demand dan supply. Tahukah kalian bahwa harga suatu barang dan jasa terbentuk dari proses permintaan dan penawaran? Lalu, apa pengertian permintaan dan penawaran itu? Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan produsen kepada konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama, ada harga barang atau jasa. Jika harga suatu barang semakin rendah, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin bertambah. Begitu juga sebaliknya. Kedua, ada pendapatan. Jumlah pendapatan berkorelasi positif dengan permintaan. Artinya, semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula permintaan terhadap barang dan jasa. Ketiga, selera. Selera konsumen juga berpengaruh terhadap permintaan atas suatu barang. Semakin tingginya selera konsumen terhadap suatu barang, maka permintaan terhadap barang tersebut pun akan meningkat pula. Keempat, jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk yang ada dalam suatu daerah atau negara, maka semakin tinggi pula jumlah permintaan atas suatu barang untuk harga tertentu. Kelima, perkiraan terhadap harga pada masa yang akan datang. Jika konsumen memprediksikan bahwa harga suatu barang tertentu akan naik, maka mereka membeli barang tersebut sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat uang belanja di masa mendatang. Terakhir, harga barang substitusi dan harga barang komplementer. Harga barang komplementer dan substitusi sebagai contoh seperti susu dan sereal adalah barang komplementer. Apabila harga naik, maka permintaan akan turun. Begitu pula dengan permintaan sereal. Selanjutnya, terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Pertama, ada harga barang itu sendiri. Semakin tingginya harga dari suatu barang atau jasa, maka penawaran produsen atau perusahaan akan menawarkan lebih banyak barang. Begitupun sebaliknya. Kedua, biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Produsen membutuhkan biaya produksi dan menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi untuk menghasilkan barang atau jasa dengan cepat dan berkualitas. Semakin tingginya biaya produksi yang dikeluarkan, maka harga barang akan cenderung naik. Dengan penggunaan mesin berteknologi tinggi, akan membuat biaya produksi menjadi semakin murah, sehingga mengakibatkan peningkatan hasil produksi dan biaya produksi yang semakin murah. Ketiga, jumlah produsen. Semakin banyak produsen, maka semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Keempat, terdapat pula kebijakan pemerintah, yaitu berupa pemungutan pajak dan pemberian subsidi. Semakin besar jumlah pajak yang dibebankan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan subsidi diberikan pemerintah diyakini mampu mengurangi biaya produksi, sehingga menjadi pengurang harga barang yang ditawarkan dan dapat menambah laba. Maka dari itu, semakin besar subsidi dari pemerintah, jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Kelima, faktor alam. Alam akan memberikan pengaruh yang signifikan, yaitu
dapat mempengaruhi penawaran khususnya untuk produk pertanian dan perikanan. Sebagai contoh, para petani padi ketika iklim tidak menentu dan dapat menyebabkan gagal panen. Ketika terjadi kondisi seperti ini, jumlah beras yang ditawarkan akan berkurang. Terakhir, prediksi produsen tentang perkiraan harga pada masa mendatang. Apabila penjual atau produsen sudah memprediksikan kenaikan harga atas suatu barang tertentu bulan depan, maka saat ini penjual atau produsen tersebut akan mengurangi stok penjualannya dan menunggu hingga bulan depan untuk mengeksploitasi keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya, hukum dari permintaan dan penawaran. Pertama, hukum permintaan, di mana berbunyi ketika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Begitu pula sebaliknya, ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sedangkan untuk hukum penawaran, semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Hal ini dilakukan untuk menekan kerugian pada perusahaan. Materi selanjutnya membahas mengenai fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan semua faktor-faktor yang memengaruhinya. Kedua, terdapat pula fungsi penawaran. Fungsi penawaran merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh produsen. Penawaran dan harga barang yang ditawarkan memiliki hubungan positif. Berikut ini rumus fungsi dari permintaan dan penawaran. Pi dikurang Pi1 per Pi2 dikurang Pi1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 dikurang Q1, di mana P itu adalah price atau harga barang dan Q adalah quantity atau jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Berikut ini contoh soal dari permintaan dan penawaran, di mana soal pertama berbunyi ketika harga suatu barang Rp40 per unitnya dan jumlah penawarannya sebanyak 10 unit, pada saat harga Rp60 per unitnya, jumlah penawarannya menjadi 20 unit. Hitunglah jumlah fungsi penawarannya. Diketahui P1 sama dengan 40, P2 sama dengan 60, Q1 sama dengan 10, Q2 sama dengan 20. P1 didapatkan dari harga barang pertama yaitu Rp40. P2 didapatkan dari harga barang kedua yaitu Rp60. Sedangkan Q1 didapatkan dari jumlah penawaran pertama yaitu 10 unit dan Q2 didapatkan dari jumlah penawaran kedua yaitu 20 unit. Seperti yang kita ketahui, P merupakan price atau harga suatu barang dan Q merupakan quantity atau jumlah barang yang ditawarkan atau yang diminta. Karena yang ditanyakan di sini jumlah fungsi penawaran, maka yang ditanyakan adalah QS. Jawab. Pertama, masukkan rumus dari fungsi permintaan dan penawaran yaitu Pi dikurang Pi1 per Pi2 kurang Pi1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1.
Setelah itu, masukkan nilai Pi1, Pi2, Ki1, dan Ki2 ke dalam rumus fungsi penawaran. Kemudian, jumlah yang didapatkan adalah P kurang 40 per 20 sama dengan Ki kurang 10 per 10. Karena Pi kurang 40 tidak bisa dijumlahkan, jadi kita biarkan saja nilainya seperti ini ya. Untuk jumlah 20 sendiri didapatkan dari penjumlahan 60 dikurang 40. Dan Ki kurang 10 tidak bisa juga dijumlahkan, jadi kita biarkan saja seperti ini ya. Untuk jumlah 10 didapatkan dari penjumlahan 20 dikurang 10. Hasil yang didapatkan dari ini adalah 10P kurang 40 sama dengan 20Q min 20. Nah, untuk mendapatkan hasil dari nilai tersebut, kita bisa mengalihkan silang antara harga dan jumlah permintaannya, yaitu Pi minus 40 dikali 10 dan Q minus 10 dikali 10, di mana Pi dikali 10 sama dengan 10 Pi minus 40 dikali 10 sama dengan minus 400. Karena letak Pi atau harga barang berada di ruas kiri, maka hasilnya pun diletakkan di sebelah kiri. Sedangkan Q dikali 20 sama dengan 20 Pi. Minus 10 dikali 20 sama dengan minus 200. Karena letak Q atau jumlah barang berada di ruas kanan, maka hasilnya pun diletakkan di sebelah kanan. Sekarang karena yang ditanyakannya jumlah fungsi penawarannya, maka 20Q dipindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi minus 20Q. Untuk 10Pi kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka menjadi yang mulanya 10Pi menjadi minus 10Pi. Karena minus 20 tidak dipindah ruaskan, maka nilainya tetap sama, yaitu minus 20. Setelah itu, minus 400 yang ada di ruas sebelah kiri dipindahkan ke ruas kanan. Yang mulanya minus 400 menjadi plus 400. Setelah itu, jumlah dari minus 20Q sama dengan minus 10Pi minus 200 plus 400 dijumlahkan. Jadi hasilnya minus 20Q sama dengan minus 10Pi plus 200 itu didapatkan dari hasil 400 dikurang 200. Karena yang ditanyakannya Q, maka min 20 dijadikan pembagian. Jadi min 10Pi plus 200 dibagi min 20. Jadi hasilnya Q sama dengan 0,5 Pi dikurang 10. Jadi 0,5 Pi itu didapatkan dari minus 10 Pi dibagi minus 20. Sedangkan jadi hasilnya kan minus dibagi minus jadinya plus kan. Sedangkan yang minus 10 itu didapatkan dari plus 200 dibagi minus 20. Hasilnya plus dibagikan minus kan hasilnya minus. Jadi hasilnya minus 10. Jika kalian ingin mencari P atau harga barangnya, bisa aja jumlah dari Q sama dengan 0,5 Pi kurang minus 10 itu di yang Pi-nya itu, yang 0,5 Pi-nya itu pindah ruaskan ke kiri. Yang awalnya positif jadi negatif. Habis itu sama dengan
minus 10. Minus 10 itu didapatkan dari hasilnya juga. Kan itu karena sama-sama di kanan dan tidak dipindahkan ruas, jadi minus 10 tetaplah minus 10. Habis itu yang yang berada di ruas kiri dipindahkan ke ruas sebelah kanan, maka menjadi minus Q. Setelah itu yang 0,5 pi dijadikan pembagian, di mana pi sama dengan minus 10 minus Q per atau bagi minus 0,5. Hasil yang didapatkan adalah pi sama dengan 2Q plus 20. Hal ini dikarenakan min Q dibagi min 0,5 hasilnya 2Q. Sedangkan minus 10 dibagi minus 0,5 hasilnya plus 20. Contoh soal kedua mengenai fungsi permintaan. Jadi cara pengerjaannya pun sama juga sama contoh soal yang sebelumnya. Poin selanjutnya membahas mengenai kurva permintaan dan penawaran. Untuk menggambarkan kurva permintaan dan kurva penawaran, berikut ditampilkan sebuah kurva yang menunjukkan sebuah hubungan antara harga dan jumlah barang. Semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang dikonsumsi oleh konsumen akan semakin sedikit. Garis ini disebut sebagai kurva permintaan. Coba kita bandingkan dengan kurva penawaran. Sebagai seorang produsen, ketika harga barang naik, maka dia akan terus menambah jumlah barang yang ditawarkan. Nah, titik pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran adalah harga keseimbangan atau equilibrium price, di mana harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Berikut ini contoh dari kurva permintaan. Di sini kan sudah ada tabel dari permintaannya. Untuk menggambar kurva permintaannya, kita buat dulu garis P dan Q, di mana P itu adalah price atau harga dan Q adalah quantity atau jumlah barang yang diminta. Selanjutnya, masukkan harga barang dan jumlah permintaan yang ada di tabel ke garis P dan Q. Setelah itu, tinggal kalian hubungkan saja lagi harga barang dengan jumlah permintaannya. Nih, titik A itu harga barangnya 20.000 per mangkuk dengan jumlah permintaan 120. Titik B harga barang 18.000 per mangkuk dengan jumlah permintaan 140. Dan titik C harga barang 16.000 per mangkuk dengan jumlah permintaannya 160. Karena titik kurvanya sudah ditemukan, setelah itu kita buat saja lagi garis kurva permintaannya antara titik A, B, dan C. Jadi, kurva permintaan itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Selanjutnya, contoh dari kurva penawaran. Konsep membuat kurva penawaran hampir sama juga seperti kurva permintaan. Setelah kalian sudah membuat garis antara P dan Q dan memasukkan harga dan jumlah permintaan, tinggal kalian hubungkan saja lagi antara harga barang dan jumlah penawarannya sesuai titik yang ada di tabel. Tanyakan nih,
Titik A harga barangnya 20.000 per mangkuk dengan jumlah penawarannya 160. Titik B harga barang 18.000 per mangkuk dengan jumlah penawaran 140. Dan titik C harga barang 16.000 per mangkuk dengan jumlah penawaran 120. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum penawaran, di mana apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen banyak juga. Dan kalau harga barang turun, jumlah barang yang ditawarkan pun sedikit juga. Karena titik kurvanya sudah ditemukan, setelah itu buat saja lagi garis kurva penawarannya antara titik A sampai titik C. Jadi, kurva penawaran itu bergerak dari kanan atas ke kiri bawah. Poin selanjutnya membahas mengenai perubahan permintaan. Perubahan permintaan adalah berubahnya jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan salah satu faktor atau lebih dari faktor-faktor yang dianggap tetap. Perubahan permintaan itu sendiri akan mengakibatkan pergeseran kurva. Sebagai contoh, misalnya seperti pendapatan. Di sini kan ada tuh kurva permintaan dari tepung, di mana ada P dan Q. Ketika jumlah pendapatan naik, maka akan meningkatkan permintaan konsumen juga. Misalnya, yang awalnya jumlah permintaan 3 kg saja, tapi setelah pendapatan meningkat, jumlah permintaannya meningkat menjadi 5 kg. Hal tersebut menyebabkan kurva bergeser ke sebelah kanan. Hal ini disebut juga dengan kenaikan permintaan. Jika pendapatannya turun, jumlah permintaannya pun akan turun juga. Tadinya misalnya nih, awalnya jumlah permintaan tuh kan 3 kg. Namun setelah pendapatannya turun, jumlah permintaannya menurun menjadi 1 kg saja. Hal tersebut menyebabkan kurva permintaan bergeser ke arah kiri. Hal ini juga disebut sebagai penurunan permintaan. Ciri yang nampak pada perubahan kurva permintaan kedua tersebut adalah pada harga barang yang sama atau tetap, tetapi jumlah yang diminta berubah atau berkurang ataupun bertambah. Selanjutnya materi mengenai pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran terjadi karena berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari berbagai faktor seperti harga input, teknologi, ekspektasi, jumlah penjualan, kecuali faktor harga produk tersebut. Berikut ini gambar dari pergeseran kurva penawaran. Contohnya nih, teknologi. Misalnya nih, pabrik konveksi. Nah, di mana-mana kan perusahaan itu pasti melakukan produksi barang. Jika teknologinya bagus atau meningkat, pastikan perusahaan melakukan produksi barang yang banyak. Hal tersebut menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan pun meningkat pula. Hal ini menyebabkan kurva penawaran bergeser ke arah kanan. Jika teknologinya sederhana atau turun, otomatis produsen akan mengurangi jumlah produksinya juga. Hal ini menyebabkan kurva penawaran bergeser ke arah kiri.